Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahayu Astuti dari Prodi Manajemen kelas MJ805. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cyber Security Management. Yang pertama, pengantar Cyber Security. Di era transformasi digital yang masif, data telah menjadi aset paling berharga bagi organisasi maupun individu. Cyber security atau keamanan siber bukan lagi sekedar pelengkap infrastruktur IT, melainkan pilar strategis dalam menjaga kelangsungan hidup suatu entitas. Secara mendasar, cyber security adalah praktek melindungi sistem, jaringan, perangkat, program, dan data dari serangan digital, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Fokus utamanya adalah menjamin 3 elemen inti yang dikenal sebagai CIA Triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integrity atau integritas, menjaga keaslian dan akurasi data agar tidak diubah secara ilegal selama penyimpanan atau transmisi. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, menjamin bahwa sistem dan data selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Yang kedua, tren global terhadap ancaman dan serangan siber. Langkah ancaman siber bergerak sangat dinamis. Hingga pertengahan dekade 2020-an ini, beberapa tren global yang mendominasi meliputi yang pertama, ransomware as a service atau RAAS. Penjahat siber kini menjual software siap pakai untuk mengunci data korban, menurunkan hambatan teknis bagi pelaku kriminal baru. Yang kedua, serangan pada supply chain atau rantai pasok. Perentas tidak lagi menyerang target utama secara langsung, melainkan menyusup melalui vendor atau perangkat lunak pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem target. Yang ketiga, geopolitical cyber warfare. Peningkatan serangan siber yang disponsori oleh negara atau state sponsor attack untuk spionase ekonomi, sabotase infrastruktur kritis, atau disinformasi politik. Yang keempat, eksploitasi celah keamanan cloud. Seiring migrasi massal ke cloud computing, kesalahan konfigurasi atau misconfiguration menjadi pintu masuk utama pembobolan data berskala besar. Yang ketiga, konsep, ragam elemen dan aspek dalam cyber security. Manajemen keamanan siber yang efektif membutuhkan pendekatan berlapis atau defense in depth. Elemen dan aspek utamanya meliputi yang pertama, network security, melindungi lalu lintas jaringan dari intruksi, misalnya menggunakan firewall, VPN, dan IDS atau IPS. Yang kedua, application security, memastikan perangkat lunak bebas dari celah keamanan sejak tahap pengembangan atau secure SDLC. Yang ketiga, endpoint security, mengamankan perangkat pengguna akhir seperti laptop, smartphone, dan server menggunakan EDR atau XDR. Yang keempat, cloud security, proteksi data dan aplikasi yang berjalan di lingkungan cloud publik maupun privat. Yang kelima, operational security atau OPSEC, prosedur dan keputusan untuk memproses dan melindungi data aset. Yang ketujuh, human aspect atau security awareness, melatih pengguna agar tidak menjadi mata rantai terlemah atau
weakest link melalui edukasi anti-phishing. Yang keempat, konsep dan penerapan security atau security rights policy dan governance. Sebuah organisasi tidak bisa melindungi segala hal dari semua jenis ancaman. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko dan tata kelola yang terstruktur. A. Security rights manajemen atau manajemen risiko. Proses berulang yang terdiri dari yang pertama, identifikasi aset dan ancaman. Mengetahui apa saja aset berharga dan apa yang bisa mengancamnya. Yang kedua, analisis risiko. Menghitung kemungkinan terjadi serangan atau likelihood dan dampak yang ditimbulkan atau impact. Yang ketiga, mitigasi risiko. Memilih tindakan apakah risiko akan diterima atau accept, dimitigasi atau dikurangi atau mitigate, dipindahkan ke asuransi atau transfer atau dihindari atau avoid. Yang B, policy and governance atau kebijakan dan tata kelola. Cybersecurity framework, adopsi standar global seperti ISO atau IEC 27001, manajemen keamanan informasi atau NIST, cyber security framework atau identifikasi, protect, detect, respond, recover. Security policy, dokumen formal yang mengikat seluruh elemen organisasi seperti kebijakan kata sandi, kebijakan hak akses minimal atau less prevalence, dan rencana respon insiden atau incident response plan. Yang kelima, konsep informasi classification dan privasi. Tidak semua data memiliki nilai atau sensitivitas yang sama. Organisasi wajib menerapkan klasifikasi data untuk efisiensi biaya dan ketepatan perlindungan. Klasifikasi informasi atau umum yang pertama, rahasia atau top secret, data finansial, rencana strategis, kode sumber produk yang jika bocor dapat membubarkan atau menghancurkan organisasi. Yang kedua, internal, data operasional, memo internal, daftar karyawan. Yang ketiga, public, informasi brosur, rilis berita, materi pemasaran. Privasi atau privasi data, berfokus pada pada perlindungan personal, identifiable informasi atau PII, atau data pribadi warga negara seperti NIK, rekam medis, data biometrik. Penerapan wajib mematuhi regulasi hukum seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUDP di Indonesia. Kebijakan ini memastikan data dikumpulkan secara sah, diproses dengan transparan dan dihapus jika masa retensinya habis. Yang keenam, ragam ancaman serangan siber. Secara teknis, ragam serangan siber dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, malware atau malicious software, termasuk virus, worm, trojan, dan spyware yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke sistem. Yang kedua, social engineering atau rekayasa sosial, manipulasi psikologi manusia, contohnya phishing atau email palsu, spear phishing atau target spesifik, dan smishing atau via SMS. Yang ketiga, DDoS atau distribusi denial of service, membanjiri lalu lintas server dengan botnet atau jaringan komputer yang terinfeksi hingga server tumbang dan tidak bisa diakses pengguna ilegal. Yang keempat, man in the middle atau MITM,
perentas menyusup di antara komunikasi dua pihak, misalnya di WiFi publik palsu untuk menyadap data sensitif. Yang kelima, SQL injection atau SQLI, memasukkan kode berbahaya ke dalam input situs web untuk memanipulasi atau mencuri basis data atau database. Yang ketujuh, konsep dan penerapan teknologi keamanan data dengan studi kasus artificial intelligence atau IA. Artificial intelligence atau IA bertindak sebagai pisau bermata dua di dunia cybersecurity. IA digunakan oleh tim bertahan atau defenders untuk meningkatkan proteksi, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh penjahat siber atau attacker untuk meluncurkan serangan yang lebih cerdas. Yang A, penerapan IA oleh tim bertahan dibagi menjadi 3, yaitu analisis perilaku atau anomalous detection. IA dapat mempelajari aktivitas normal pengguna di dalam jaringan komputer. Jika ada akun yang tiba-tiba mengunduh gigabit data pada jam 3 pagi, IA akan otomatis memblokir akses tersebut karena mendeteksi anomali tanpa harus menunggu perintah manual. Yang kedua, otomatisasi respon insiden atau SOAR. IA mampu memilah ribuan peringatan keamanan atau alarm setiap hari, menyaring false positif atau alarm palsu, dan mengisolasi perangkat yang terinfeksi malware dalam hitungan milidetik. Yang ketiga, prediksi ancaman atau threat intelligence. IA memproses jutaan artikel, forum dark web, dan laporan global untuk memprediksi jenis serangan apa yang kemungkinan besar akan menargetkan industri tertentu dalam waktu dekat. Yang B, studi kasusnya, ancaman siber berbasis IA atau cara mengenanganinya. Kasus pertama, deepfake phishing. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, skenario serangan. Penjahat siber menggunakan teknologi IA generatif suara atau voice cloning untuk meniru suara CEO sebuah perusahaan multinasional. Penipu menelpon manajer keuangan korporat dan meminta transfer dana darurat sebesar 5 juta US dollar ke rekening pihak ketiga karena suaranya sangat mirip. Manajer tersebut terkecoh. Yang kedua, analisis manajemen keamanan. Serangan ini memotong jalur perimeter keamanan teknologi tradisional karena menargetkan psikologis manusia atau social engineering yang ditingkatkan IA. Yang ketiga, solusi dan mitigasi manajemennya dibagi menjadi 2, yaitu aspek kebijakan atau polis menerapkan aturan ketat bahwa transfer dana di atas nominal tertentu wajib melakukan verifikasi sekunder atau multikanal, misalnya persetujuan tertulis digital, transkripsi, dan tatap muka langsung, panggilan video resmi, tidak boleh hanya via telepon. Yang kedua, aspek teknologi, memasang filter email dan keamanan komunikasi yang memiliki kemampuan mendeteksi anomali linguistik atau IA versus IA. Yang kedua, kasus serangan adversarial IA pada sistem otomatisasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, skenario serangan. Sebuah bank menggunakan algoritma machine learning atau ML untuk menyaring aplikasi kartu kredit dan mendeteksi penipuan dokumen. Perentas memodifikasi sedikit piksel pada dokumen palsu secara digital atau adversarial perturbation. Bagi mata manusia, dokumen itu terlihat normal, tapi modifikasi piksel tersebut berhasil menipu mode IA bank sehingga menganggap dokumen tersebut 100% valid. Yang
kedua, analisis manajemen keamanan. Ini dinamakan data poisoning atau adversarial attack, di mana kelemahan model IE itu sendiri yang dieksploitasi. Yang ketiga, solusi dan mitigasi manajemen. Dibagi menjadi dua, yaitu teknologi keamanan data. Tim IT harus menerapkan teknik adversarial training atau melatih model IE menggunakan sampel data yang sudah dirusak agar ia kebal, dan melakukan audit model secara berkala. Yang kedua, prinsip tata kelola. Menetapkan human in the loop, artinya IE memberikan rekomendasi namun keputusan akhir untuk kasus beresiko tinggi tetap divalidasi oleh analis manusia. Yang kedelapan, kesimpulan dan analisis akhirnya, manajemen keamanan siber atau cyber security management bukanlah proyek sekali jadi dengan garis finish yang jelas, melainkan sebuah proses kontinu atau berkelanjutan. Keberhasilan perlindungan data tidak hanya bertumpu pada pembelian teknologi termahal, melainkan pada keharmonisan antara people atau manusia, proses atau prosedur, dan teknologi. Integrasi IE ke dalam landscape siber mempercepat perlu transformasi tata kelola. Organisasi modern harus beralih dari postur keamanan yang bersifat reaktif atau baru bertindak setelah diserang menjadi proaktif dan prediktif dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dibarengi dengan kesadaran resiko yang tinggi di setiap level pemangku kepentingan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.